Standar tinggi versus halu, di mana batas realistisnya? Pernah nggak sih kamu lagi asik curhat soal kriteria cowok atau cewek idaman, terus tiba-tiba teman kamu nyeletuk, "Duh, jangan halu deh, ketinggian standarnya. Pantesan jomblo terus." Sakit nggak? Jujur li, pasti ada rasa pengen ngebela diri kan? Tapi sebenarnya emang ada ya batas antara punya standar tinggi sama beneran delusi alias halu. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya tetap punya value tanpa harus terjebak di dunia mimpi. Stay tune. Standar versus preferensi, mana yang bisa nego? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Banyak dari kita yang sering ketukar antara standar sama preferensi. Gini deh, bayangin kamu lagi cari rumah. Ada hal-hal yang non-negotiable alias nggak bisa ditawar. Kayak fondasinya harus kuat, nggak bocor, dan lingkungannya aman. Nah, di hubungan, ini tuh kayak nilai moral, kejujuran, integritas, dan gimana cara dia memperlakukan kamu. Kalau ini nggak ada, ya jangan dipaksa. Itu namanya standar, dan kamu berhak buat nggak kompromi di situ. Terus, apa itu preferensi? Preferensi itu kayak warna cat tembok atau model gorden. Misalnya, kamu pengen yang tingginya 180 cm, pinter main gitar, atau gayanya estetik banget ala-ala Pinterest. Nah, kalau kamu mutusin orang cuma gara-gara dia tingginya cuma 170 cm, padahal sifatnya baik banget, itu mungkin tandanya kamu mulai terlalu pemilih atau terjebak ekspektasi visual. Jebakan Batman, standar TikTok. Aku tahu banget, di zaman sekarang susah banget buat tetap realistis. Tiap buka TikTok atau Instagram, isinya konten couple goals yang dikit-dikit kasih surprise mewah, dikit-dikit liburan ke luar negeri. Akhirnya apa? Kita jadi punya pernikahan standar TikTok di kepala kita. Kita jadi berekspektasi kalau pasangan itu harus sempurna tanpa celah, nggak boleh bikin kesalahan, dan harus bisa baca pikiran kita. Padahal ya, realitanya nggak ada manusia yang nggak punya human error. Standar jadi halu pas kamu nuntut kesempurnaan mutlak. Ingat, pasangan kamu itu manusia, bukan karakter fiksi yang skripnya bisa kamu tulis sendiri. Self-worth dan memantaskan diri. Terus gimana dong biar gak dibilang halu tapi tetap gak nurunin nilai diri? Kuncinya satu, self-worth. Kamu harus sadar dulu kalau kamu itu berharga. Tapi ada satu aturan main yang sering kita lupa. Kamu sudah menjalankan standar yang kamu buat sendiri belum? Kamu pengen dapat pasangan yang finansialnya stabil, tapi kamunya masih boros banget. Kamu pengen dapat yang komunikasinya lancar, tapi kamu sendiri masih hobi ghosting atau stonewalling kalau ada masalah. Istilahnya tuh memantaskan diri. Jodoh itu seringkali cerminan diri kita sendiri. Alih-alih sibuk bikin daftar he must be this atau she must be that, mending fokus jadi versi terbaik dari diri kamu dulu. Kalau kamu sudah berkualitas, secara alami kamu bakal menarik orang-orang yang frekuensinya sama. Cara cek batas realistis. Jadi, di mana batasnya? Batasnya adalah pas kamu bisa bedain mana kebutuhan emosional dan mana fantasi visual. Kalau standar kamu itu soal rasa hormat, tanggung jawab, dan visi hidup yang sama, pertahanin. Itu namanya punya value. Tapi kalau standar kamu bikin kamu nolak semua orang cuma karena hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dikompromiin, coba deh refleksi lagi. Jangan-jangan standar tinggi itu cuma tameng kamu karena takut buat buka hati atau takut berkomitmen. Intinya, jangan nurunin standar cuma karena takut nggak laku. Tapi jangan juga naruh standar biawan sampai nggak ada manusia bumi yang bisa gapai. Build your self-worth and be realistic with the person behind the criteria. Kalau menurut kamu gimana? Kamu lagi di fase punya standar tinggi atau emang lagi agak halu nih? Coba deh tulis di kolom komentar. Makasih udah dengerin, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.